Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Suprianto HL di Baca Komik Yuk episode 5. Oke guys, kali ini kita udah masuk ke episode 5 ya. Setelah episode sebelumnya kita bahas tentang komik kecoa dan dendam. Ada beberapa komentar yang request komik tahi lalat dan komik sejarah. Ini lagi dipertimbangkan, lagi dicari ya. Kita lihat respon respon subscriber dulu lah, respon penonton dulu lah kayak mana sama komik ini. Kalau seandainya memang responnya baik, nanti kita lanjut. Kalau seandainya ternyata kurang, kita pikirkan lagi konten apa yang kiranya menarik ya. Sebenarnya makna dari Fajar Suprianto HL itu habit and lifestyle. Jadi habit itu kebiasaan, lifestyle itu adalah gaya hidup. Jadi ya memang seputar kebiasaan dan gaya hidup saya dulu sementara ini. Mungkin kalau seandainya nanti udah dapet tema yang pas untuk channel ini yang memang banyak penonton setianya, kita akan sudah nanti konsisten aja lah. Oke, kita mulailah seperti biasa. Kita akan baca komik yuk. Oke. Nah, jadi ini komik yang pertama ya, tapi ini komik mendidik lah ini. Om, sekedar mengingatkan ya, kalau pakai masker hidungnya harus tutup juga. Nah, ini komik pendidikan lah, komik informatif lah ya. Jadi memang masker surgical itu kan sekarang kan udah tidak dibenarkan pakai masker scuba itu. Jadi memang udah disarankan pakai masker surgical atau masker bedah karena lebih efektif untuk menghalau virus, informasi seperti itu ya. Jadi kalau masker surgical tuh di atas tuh dia ada kawat. Jadi fungsi kawat itu agar apa? Agar kawat tuh bisa membentuk hidung kita sehingga bukan membentuk hidung kita ya. Bisa dibentuk seperti bentuk hidung kita sehingga dia nggak jatuh-jatuh. Nah, salah ini kalau kayak gini salah. Seharusnya ketika kita pakai, kita tekan di sini agar masker ini berfungsi secara sempurna. Atau bukan hanya sekedar formalitas, tapi ya memang sebagai alat pelindung diri. Oke, lanjut. Om, sebagai saudara di bumi hanya mengimbau kalau pakai helm talinya diikat. Nah, ini juga ya. Pahamlah kalian ya. Fungsi tali itu agar apa? Agar ketika terjadi benturan atau kecelakaan, helm tetap terpasang di kepala, nggak lepas. Oke, lanjut. Kembali ngingetin nih Om, kalau naik motor sebaiknya pakai jaket. Nah, satu, pakai jaket ya bisa membuat kita jadi nggak masuk angin ya, apalagi kalau seandainya berkendara di malam hari. Satu, kedua bisa melindungi kita juga ketika memang kita terjatuh, ya kan? Misal contoh jatuhnya dalam kondisi nggak terlalu laju, akhirnya apa? Kulit kita kan nggak bersentuhan langsung dengan aspal atau tanah dan sebagainya ya. Oke, bla 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 bla. Kita nggak, ya ini maksudnya itu, ini sebenarnya pesan moralnya itu kita nggak boleh bandingkan sesuatu ketika sesuatu itu salah. Jadi misal contoh ini saya ini udah salah. Atau gini, saya ini dapat nilai ulangan 5. Langsung saya dimarah sama orang tua saya. Kenapa kau dapat 5? Kau belajar lagi lah. Langsung saya jawab, kawan saya aja dapat 3. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kurang kurang tepat, salah ya salah saja. Nggak bisa cari perbandingan kita ya. Oke. Nah, ini kayak nostalgia gitu lah ya. Mulai sekarang ibu selalu bawain bekal buat kamu ya nak, dan belum boleh jajan di luar dulu. Emang kenapa? Sorry. Kita harus ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya nak. Oke Bu, ya kan? Wow, mie goreng. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Ngerti nggak kalian maksudnya ini? Apa ya? Kalau mie kan kita makan ya kayak mie kan. Kalau ini kan mie-nya kayak kotak, kenapa? Ya
karena dibungkus, karena pakai pakai rantang. Kalau pakai rantang tuh mie itu jadi kayak bak kotak bentuknya bro, nggak kayak mie jadi. Oke lanjut. Ya ini ya inilah rumahku dan memang dekat dengan sebuah TK. Bu, ayo cepetan gitu kan. Setiap pagi aku selalu ngopi sembari melihat anak-anak TK bermain. Kadang membuat aku jadi gemes banget sama ibunya. Mari mas, iya mari he. Dia bukan sama anaknya gemesnya, sama orang tuanya nggak jelas juga ini. Hep, capek jalan. Coba kalau kelasnya dekat. Oke. Kamu mau ke kelas kalkulus juga? Iya. Wah, bareng-bareng yuk. Sial, kenapa kelasku dekat banget? Nah, jadi pesan moralnya tuh guys, sesuatu yang kita benci bisa berbalik menjadi sesuatu yang kita senangi. Kita ada hal-hal yang memang membuat kita nyaman di situ, membuat kita nyaman di situ ya. Misal contoh nih, saya nggak suka nih les matematika misalnya kan. Saya males sekali les matematika nih. Tapi seketika di situ misal contoh ada orang yang membuat saya nyaman atau cocok di situ, misalnya teman perempuan atau sebaliknya teman laki-laki. Yang awalnya saya nggak suka jadi semangat saya itu. Jadi memang semua tuh ada apa ya? Oh, udahlah. lanjut, lanjut. Ayo, ada yang tahu pentingnya mempelajari bahasa Inggris? Ada yang tahu nggak? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, dengan modal keterampilan itu kita akan mampu bersaing di era pasar bebas seperti sekarang ini. Bagus, jawabnya bagus nih guys. Jawabannya bagus. Salah agar waktu kita beropini dan berargumentasi di sosmed kelihatan berobat dan smart, Bu. Ini lebih tepat. Karena saya pun kadang-kadang kayak gitu guys. Jadi memang kadang-kadang kalau seandainya misal contoh nih forum-forum atau grup-grup WhatsApp atau grup Facebook atau di Facebook yang kebetulan memang di situ orang-orang pinter lah ya kan. Kita kan malu juga kalau terlihat bodoh. Sebenarnya sih bukan anu ya. Kalau aku sih cenderung ke bahasa serapannya. Maksudnya ketika penulisannya benar atau enggak. Kalau untuk Inggrisnya total gitu enggak sih. Hanya ketika saya ngetik sesuatu pas enggak nih. Tulisannya pas enggak gitulah. Biar enggak kelihatan bodoh kali lah. Aku menemani dia dari nol. Hingga akhirnya dia sukses. Namun tiba-tiba, Mas, aku pengen kita putus. Tunggu dek, kenapa kamu tega ninggalin aku? Cukup mas, aku mau cari cowok yang susah lagi. Ah udahlah, anjay juk. Woi mbak, bajunya naikin dikit dong, nggak sopan tahu. Naikin gini ya bang. Wanjir, ini baru mantap. Nggak jelas juga. Doraemon, aku mau minta alat biar jadi keren. Astagfirullah. Mintalah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya seorang hamba. Oh, kok jadi ceramah ini Doraemon nih? Sejak kapan dia nih? Oh, ternyata agamanya Islam ya Doraemon. Nah, mari kita sholat berjamaah. Terbaik katanya. Gak jelas juga. Aku pengen banget boneka. Ini sayang aku kasih kamu boneka. Loh ini bukannya Kanebo. Tinggal dibalik aja kan. Kanebo kalau dibalik jadinya boneka. Bego deh. Ini oke, ini yang terakhir ya. Wah, bingung aku. Nah, ini yang terakhir. Nostalgia lah kayak gitu ya. Hari ini lu cakep banget ya, bro. Waduh, thanks ya, bro. Gue gila. Siapa yang pernah melakukan ini dan siapa yang pernah dibuat kayak gini sama temannya? Pasti yang di era-era 90-an pasti pernah lah semuanya ngerasa kayak ini. Kecuali memang apa ya, orangnya kaku kali, mudah emosi, biasanya nggak segan kawan tuh mau ngajak main kayak seperti ini atau candain kayak gini. Oke guys, mungkin sekian dulu konten kita kali ini. Semoga menghibur kalian semua. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf.
selalu support channel ini dengan komen, share, dan yang belum subscribe di subscribe ya. Dan kiranya ini baik menurut kalian ya di like, kalau nggak baik ya di like juga. Nah, jadi biar kalian support saya lah, biar saya makin berkembang ya. Nggak juga ya, komen nggak mesti yang harus positif, negatif pun nggak apa-apa. Nanti kan membangun juga nanti. Kalau positif nanti saya besar kepala akhirnya nggak berkembang. Oke. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, and subscribe serta tekan tombol loncengnya agar ketika saya upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.